Banyak dari kita yang pasti udah pernah ngerasain sedih karena putus cinta. Pasti ada juga beberapa dari kita yang pernah ngerasa sedih karena ditinggal oleh orang-orang terdekat kita. Entah itu orang tua, teman, atau keluarga. Dan seringkali akhirnya kita ngerasa bahwa hidup tuh kesannya mustahil banget buat dilanjutin. Di masa-masa awal kehilangan orang yang tersayang. Perasaan kita pun jadinya campur aduk. Kita ngerasa sedih, nyesel, bahkan marah gitu. Nah makanya di video ini gue pengen ngebahas tentang gimana caranya supaya lo bisa mengatasi kesedihan dan rasa berduka dengan baik. Makanya lo nonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe supaya lo gak ketinggalan video lainnya dari 1%. Nah ngomong-ngomong tentang rasa sedih, sebenarnya ada satu kata yang lebih tepat lagi untuk menggambarkan perasaan ini. Apa itu? Kata itu adalah grieving atau perasaan berduka. Apa sih grieving itu? Grieving atau berduka itu adalah perasaan sakit yang mengiringi peristiwa kehilangan. Jadi perasaan inilah yang akan lo rasain ketika orang terdekat lo ninggalin lo. Perasaan sakit ini mewakili attachment kita atau keterikatan emosional kita terhadap orang-orang tersebut. Dan perasaan sakit ini juga mewakili perasaan kita terhadap orang yang meninggalkan kita. Meninggalkan di sini bisa dalam berbagai contoh. Misalnya kita diputusin, kita bercerai, orang terdekat meninggal, hewan peliharaan kita meninggal, atau mungkin bisa jadi sebuah objek atau sebuah hal. Misalnya kita kehilangan pekerjaan, kita ngejual rumah, ngejual mobil, dan lain sebagainya. Nah, cara orang untuk menghadapi perasaan kehilangan ini sebenarnya emang bisa jadi beda-beda. Ada yang A, ada yang B, ada yang C gitu kan. Tapi, cara setiap orang dalam menghadapinya itu bisa kita generalisasi jadi sebuah pola. Jadi, kesedihan dan perasaan duka itu sebenarnya berpola. Ada 5 tahapan yang bakal kita lewati pas kita lagi sedih atau kehilangan. Nah, apa aja sih tahapannya? Jadi, pertama adalah denial. Atau kalau bahasa Indonesianya, kita nggak bisa nerima dan menyangkal hal-hal yang kita alami. Di tahap ini, kita masih ngerasa shock. Lo masih belum bisa menerima hal yang lo alami. Hal yang terjadi di pikiran lo adalah, lah emang beneran ya gue diputusin? Emang beneran ya ibu atau ayah gue meninggal? Dan lain sebagainya. Jadi pikiran kita tuh belum bisa menerima kenyataan bahwa kita tuh ditinggalin sama orang yang deket sama kita. Pemikiran paling umum di tahap ini ya itu gitu. Emang beneran ya? Dan di tahap ini, kalau misalnya konteksnya adalah hubungan romansa, biasanya orang-orang bakal minta maaf. Kekeh pengen balikan dan ngejar-ngejar terus orang yang ninggalin dia. Kenapa? Ya karena mereka masih denial gitu. Masih belum nerima bahwa si orang ini itu ninggalin kita tiba-tiba. Masih menyangkal dan belum menerima fakta yang terjadi. Dan ini sebenarnya normal dan wajar banget. Asal kita bisa mengatasinya dan gak berlarut-larut. Nanti gue bakal bahas secara spesifik tentang ini. Tapi gue mau ngebahas tahapan-tahapan selanjutnya saat kita ngerasa sedih dan kehilangan. Ini yang pertama ya, denial. Yang kedua adalah marah. Setelah fase denial, kita akan sadar bahwa kenyataan itu pahit gitu. Nah disinilah tahap kedua terjadi, yaitu kita marah. Kita pun cenderung akan mulai mencari pihak-pihak atau sesuatu untuk disalahkan dan jadi sasaran kemarahan kita. Hal yang disalahkan ini bisa banyak gitu. Mulai dari nyalahin diri sendiri, nyalahin keluarga, nyalahin temen, atau bahkan nyalahin Tuhan gitu. Kita kesal dengan sebuah objek atau hal yang akhirnya bikin kita jadi ngerasa marah. Ini yang kedua yang terjadi. Yang ketiga adalah bargaining, atau kalau dalam bahasa Indonesianya adalah bernegosiasi. Di tahap ini biasanya orang-orang itu mulai bernegosiasi dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Kita biasanya akan berjanji pada Tuhan bahwa kita nggak bakal ngelakuin hal-hal negatif lagi, misal ke orang terdekat kita. Kita juga kemungkinan bakal mikirin banyak tentang hal-hal buruk yang udah pernah kita lakuin ke orang yang udah ninggalin kita. Di tahap ini tujuan yang kita mau sebenarnya sederhana. Kita cuma pengen berubah supaya semuanya bisa kembali dengan normal. Dan kita nggak mau ngerasa kehilangan lagi. Makanya kita berusaha bernegosiasi dengan Tuhan, gue gak bakal gini lagi. Dan berusaha berjanji pada diri sendiri, wah gak akan ngelakuin hal-hal negatif lagi. Nah setelah tahap bargaining, tahap keempat adalah depression. Di tahap ini kita udah gak mikir lagi tentang gimana caranya untuk balik lagi seperti semula. Justru sebaliknya, kita ngerasa jadi manusia yang powerless, gak punya kekuatan buat hidup. Hidup jadi kerasa berat banget karena kehilangan yang kita alami. Kita jadi demot, susah untuk bangun dari tempat tidur, ngejauh dari banyak orang, susah buat terbuka, dan ngerasa bahwa nggak ada gunanya buat kita untuk move on. Karena ya basically kita ngerasa nggak bisa aja gitu untuk move on. Nah setelah melewati tahap depression, kita bakalan masuk ke tahap terakhir, yaitu acceptance. Atau dalam bahasa Indonesianya yaitu penerimaan.
Di tahap ini, kita udah berhasil menerima dan menyesuaikan diri dengan realita. Kita bisa hidup seperti semula, seperti awalnya meskipun telah mengalami kehilangan sebelumnya. Jadi meskipun tanpa orang terdekat lo yang kini udah nggak ada lagi sekarang di samping lo, yang ada di pikiran lo sekarang itu bukan, wah gue gak apa-apa dipecat, gue gak apa-apa diputusin, gue gak apa-apa ditinggal sama mama gitu. Tapi lebih ke, oke, sekarang gue kehilangan pacar, gue dipecat, gue ditinggal sama mama gue, semua itu terjadi tapi gue akan baik-baik aja. Jadi lo tuh udah menerima kondisi yang ada kalau lo udah di tahap ini. Dan lo udah melewati semua tahapan sebelumnya. Sehingga akhirnya lo bisa menerima kejadian ini. Jadi intinya lo udah ikhlas dan lo udah sadar bahwa oh ya gue menerima kejadian ini tapi it's okay gitu. Itu ya tahap yang terakhir. Nah yang harus diingat adalah bahwa tahapan berduka ini bisa jadi nggak berbentuk garis yang lurus. Dengan kata lain, habis dari tahap 1 bisa jadi orang langsung ke tahap 4 dan 5. Atau dari tahap 4 ini bisa jadi balik lagi ke tahap 2. Setiap orang punya alurnya sendiri-sendiri. Lo bisa aja langsung ke tahap marah tanpa melewati tahap denial. Atau bisa aja lo udah masuk tahap depresi, tapi bukannya langsung menerima kenyataan, lo balik marah lagi sama Tuhan, misalnya ya. Atau bisa juga lo gak melalui tahap 1, 2, 3, 4 dan langsung masuk ke tahap acceptance. Nah, meskipun lo udah sadar bahwa ada fase-fase ini, tapi ya bukan berarti bahwa abis ini lo jadi gak ngerasa kehilangan gitu. Ingat bahwa fase-fase ini pasti menyakitkan. Meskipun lo udah gue kasih tahu kan tentang step-stepnya. Tapi it's okay gitu, ini wajar untuk lo rasain. Dan ini tetap harus dilewati, ingat, selangkah demi selangkah. Tapi pastinya ada cara buat ngelewatin semua tahapan ini dengan sehat, dengan baik gitu. Supaya apa? Supaya kita nggak berlarut-larut dalam satu tahap dan kehidupan kita jadi negatif karena itu. Nah gimana caranya? Biar kita bisa mengatasi kesedihan dan rasa duka ini. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan menuangkan perasaan kita. Biasanya memang paling enak adalah untuk membicarakan kejadian yang kita alami dengan orang lain, alias bercerita. Kenapa sih bercerita ini penting gitu? Well, karena ini bisa jadi cara buat lo untuk mengeluarkan keluh kesah lo, supaya lo bisa jadi lebih tenang dan lega. WHO, World Health Organization, itu juga pernah bikin kampanye yang nyuruh orang-orang untuk bercerita pas lagi ngerasa sedih. Dan ini terbukti udah bisa mencegah banyak orang bunuh diri. Emang sepenting itu gitu cerita? Well, penting banget. Karena kalau lo gak pernah cerita ke orang, berarti kan beban kesedihannya itu lo pikul sendiri. Bagus sih kalau lo kuat, tapi kalau lo gak bisa mengeluarkan keluh kesah lo, ya nantinya jadi bahaya gitu kan. Nah inilah alasan kenapa orang bisa ngerasa puas dan lega setelah ikut misalnya mentoring 1% gitu. Kenapa? Karena perasaan ketika cerita kita didengar dengan baik sama orang, itu emang perasaan yang enak banget gitu. Apalagi ketika kita cerita sama profesional. Profesional itu cenderung tahu apa yang harus dilakukan saat kita merasa sedih. Atau misalnya kita merasa marah. Profesional juga tahu apa penjelasan dari hal yang terjadi kepada kita gitu. Apakah kita kena gangguan atau ternyata wajar gitu. Profesional itu tahu apakah hal yang kita rasain itu wajar atau enggak. Dan profesional juga udah dilatih supaya bisa ngedengerin cerita sekaligus ngasih saran dengan baik. Nah, 1% sendiri ada layanan konsultasi dengan profesional. Pertama adalah mentoring, dan yang kedua adalah layanan konseling dengan psikolog. Kalau lo daftar layanan ini, lo bakalan dapet interpretasi tes psikologi, itu yang pertama. Yang kedua, lo juga bisa cerita dan diskusi sama mentor atau psikolog yang tentunya bakalan menempatkan dirinya sebagai profesional sekaligus teman cerita. Selain itu, mentor atau psikolognya pun akan ngasih tugas, kalau perlu ya, berupa bahan bacaan, bahan tontonan, atau worksheet gitu. Kita udah punya banyak banget worksheet buat dibagiin ke kalian semua sesuai dengan masalah yang kalian alami. Nah, tapi cerita juga emang gak harus ke profesional. Ingat, lo juga bisa cerita ke temen lo juga bisa cerita ke orang tua, lo bisa cerita ke pacar, dan lain sebagainya. Tapi kalau lo ngerasa gak punya teman cerita yang oke, atau lo ngerasa butuh diskusi sama orang yang ngerti gitu, dan mungkin ya dapat psikotes dan lain sebagainya, lo bisa ikut mentoring dari 1%, lo bisa klik link yang ada di deskripsi. Itu yang pertama, jadi cerita ke orang. Yang kedua, lo perlu menerima fakta bahwa lo sudah kehilangan orang terdekat lo. Penerimaan ini mungkin butuh proses yang gak sebentar. Tapi yang harus ada di kepala lo adalah ingat bahwa ini adalah kejadian yang harus lo terima. Dan mungkin dampaknya gak akan pernah bisa balik lagi ke semula gitu. Karena gini, buat bisa move on, lo perlu pertama-tama menyadari dan menerima bahwa lo sedang merasa kehilangan. Bahwa lo merasa sakit gitu. Kalau lo gak menerima, denial gitu kan,
maka proses penerimaannya bakalan lebih lama karena lo menyangkal bahwa lo sedang sakit hati. Penerimaan ini sebenarnya bisa dilatih. Lo bisa nulis di jurnal tentang perasaan lo bisa kayak tips pertama tadi kan, yaitu cerita ke temen atau profesional. Lo juga bisa menganalisis emosi apa yang terjadi ke diri lo. Ingat, tujuannya adalah untuk menerima keadaan dan abis itu move on. Oke? Yang ketiga, jangan lupa untuk tetap makan, tidur, olahraga secara teratur. Kalau misalnya tidur lo gak teratur, nanti pikiran lo jadi gak fokus. Terus nanti performa akademis atau kerjaan lo jadinya makin buruk. Dan nanti semua keadaannya malah makin memburuk. Udah ada masalah, malah ada masalah lagi gitu kan. Kalau lo gak makan, nanti lo jadi lemes dan makin sedih. Kalau makannya kebanyakan, nanti berat badannya naik dan jadi sedih juga. Nah, hal-hal kayak gini nih, hal-hal fisik kayak gini, ini perlu lo jaga. Ingat, jaga makan, jaga tidur, dan coba olahraga. Supaya mood lo jadi gak nambah buruk meskipun lo sedang merasa kehilangan. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah usahakan untuk nggak mengisolasi diri terlalu lama. Biasanya ketika kita mengalami kehilangan, kita bakalan malas main sama temen, malas ketemu orang tua, malas keluar kamar. Well, ini adalah hal yang sangat amat wajar. Tapi jangan sampai keterusan atau berlarut-larut. Karena semakin lama lo menjauhi diri lo dari interaksi, semakin lo bakal berkutat dengan pikiran negatif lo. Karena kan lo gabut gitu kan. Pas teman ngajak keluar, gak apa-apa, udah keluar aja bentar gitu. Kalau misalnya lo udah kelamaan di kamar, gak apa-apa main ke mall, makan atau apapun itu. Meskipun lo ngerasa males, bisa jadi hal-hal kayak gini, ini bakal bikin lo bahagia. Gak apa-apa kok buat punya momen sendiri, cuman ingat jangan terlalu berlarut-larut sama momen itu. Apalagi kalau momen sendiri itu bikin lo berpikir negatif. Biar apa? Biar lo bisa cepat move on dan supaya sedihnya hilang dan gak bertahan lama. Nah, kurang lebih kayak gitu cara mengatasi kesedihan ketika kita ngerasa kehilangan. Ingat bahwa mengatasi perasaan berduka dengan sehat kan membawa perasaan damai kepada diri lo. Dan kita juga bakalan lebih leluasa untuk move on dan menjalani hidup lagi. Gitu ya. Nah, sekali lagi, kalau lo ngerasa butuh temen buat cerita, jangan sungkan-sungkan untuk daftar mentoring di 1%. Ingat, lo bakalan dapet banyak benefit kayak yang gue jelasin tadi, mulai dari psikotes, temen diskusi, temen cerita, worksheet, dan juga saran buat mengatasi masalah lo. Untuk pendaftaran, lo bisa klik link yang ada di deskripsi. Akhir kata, gue harap semoga video ini bisa membuat lo menjadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Gue Evan dari 1%, thanks.